Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kawan-kawan sahabat Bawaslu yang tergabung dalam SKPP, Sekolah Kader Pengawas Partisipatif dimanapun berada. Hari ini kita akan membahas tema terkait dengan pemantauan pemilihan ataupun pemilu. Sebelum kita membahas tentang pemantau pemilihan ataupun pemantau pemilu, maka kita harus tahu bahwa pemilu atau pemilihan itu berbeda. Kalau pemilu atau pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi dan juga DPRD Kabupaten Kota yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota secara langsung dan demokratis. Teman-teman sahabat Bawaslu, kita tahu bahwa ada dua pengertian berbeda tersebut, maka pemantauan di dua kegiatan pemilihan tersebut juga ada perbedaannya. Apa itu pemantau? Pemantau pemilihan adalah lembaga swadaya masyarakat, badan hukum, lembaga pemantau dari luar negeri, lembaga pemilihan luar negeri, dan perwakilan negara sahabat di Indonesia, serta perseorangan yang mendaftar kepada Bawaslu atau KPU dan telah memperoleh akreditasi dari Bawaslu ataupun KPU. Pemantauan pemilu adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemantau pemilu untuk memantau pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu atau pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Adapun akreditasi yang dimaksud adalah pengesahan yang diberikan oleh penyelenggara, baik Bawaslu ataupun KPU, Bawaslu atau KPU Provinsi, dan Bawaslu atau KPU Kabupaten Kota kepada pemantau pemilu yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bawaslu atau KPU. Nah, terkait pemantau dalam dua penyelenggaraan pemilihan dan pemilihan umum tersebut, dasar hukum yang digunakan lembaga pemantau yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota pada pasal 123 sampai 130 untuk pemilihan kepala daerah. Adapun pemantau untuk pemilihan umum, dasar hukumnya berada pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, pasal 435 sampai dengan pasal 447. Selain itu juga untuk pemilihan umum telah dikeluarkan Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2018 tentang pemantauan pemilihan umum. Teman-teman sahabat Bawaslu dimanapun berada, pemantau itu meliputi dua bagian, pemantau dalam negeri, bisa jadi juga ada pemantau dari luar negeri. Kalau pemantau dari dalam negeri, maka terdiri dari pemantau tingkat nasional, pemantau tingkat provinsi, dan pemantau tingkat kabupaten kota. Sedangkan pemantau luar negeri itu adalah lembaga pemantau, bisa jadi ada lembaga pemilu, bisa jadi ada perwakilan negara sahabat yang melakukan pemantauan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ataupun pemilihan umum di negara kita. Ada beberapa poin perbedaan kedua undang-undang tersebut berkaitan dengan lembaga pemantau di tempat kita. Terkait dengan misalnya Undang-Undang Nomor 10 2016 tentang pemilihan kepala daerah dan Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilihan umum. Yang pertama, pemantau pemilu
harus terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya. Ini untuk pemilihan kepala daerah. Sedangkan untuk pemilihan umum, maka akreditasi tersebut berada pada Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, ataupun Bawaslu Kabupaten Kota sesuai dengan cakupan wilayah pantauannya. Perbedaan yang kedua adalah lembaga pemantau dalam Undang-Undang 10 tentang pemilihan kepala daerah. Lembaga pemantau pemilihan asing wajib melaporkan dan mendaftar ke KPU atas rekomendasi Kementerian Luar Negeri. Sedangkan dalam Undang-Undang 7 tentang pemilihan umum hanya menyebutkan harus mendapatkan rekomendasi Menteri Luar Negeri. Perbedaan yang ketiga, lembaga pemantau pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota dalam waktu paling lambat 7 hari setelah pelantikan pasangan calon terpilih. Ini dalam Undang-Undang 10 tentang pemilihan kepala daerah. Adapun dalam Undang-Undang 7 2017 tentang pemilihan umum, pemantau hanya diminta wajib melaporkan hasil akhir pemantauan pelaksanaan pemilu kepada Bawaslu atau Bawaslu Provinsi ataupun Bawaslu Kabupaten Kota sesuai daerah pantauannya, tidak menyebutkan waktu atau batas hari yang dimintakan. Perbedaan selanjutnya adalah dalam Undang-Undang 10 2016, KPU menerbitkan aturan terkait kode etik pemantau pemilu. Dalam Undang-Undang 7 2017, kewenangan pada Bawaslu untuk menerbitkan aturan terkait kode etik pemantau pemilu. Jadi lebih banyak perbedaan antara Bawaslu dan KPU-nya. Dalam Undang-Undang 10 2016, pemantau pemilu memiliki kewajiban membantu pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas pemilu. Sedangkan di Undang-Undang 7 2017, pemantau pemilu sudah bersama Bawaslu dan menjalankan hak dan kewajiban berdasarkan aturan. Jadi tidak ada kewajiban membantu merumuskan pengaduan. Lalu dalam Undang-Undang 10 2016 tentang pemilihan, pemantau pemilihan asing dilarang mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan pemerintahan dalam negeri Indonesia. Kalau di Undang-Undang tentang pemilihan umum, Undang-Undang Nomor 7 2017, itu secara umum, jadi berlaku semua pemantau pemilu, bukan hanya yang dari luar negeri, baik dalam negeri ataupun luar negeri, semua dilarang, berlaku untuk semua pemantau pemilu. Selanjutnya, Undang-Undang 10 2016 menyebutkan tidak mengatur bab tersendiri terkait sanksi bagi pemantau pemilu. Kecuali ada tergambar di dalam pasal 129 tentang kewajiban dan larangan bagi pemantau. Sedangkan di Undang-Undang 7 2017 sangat jelas memuat tentang sanksi bagi pemantau pemilu, seperti dalam pasal 443 disebutkan pemantau pemilu yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 441 dan pasal 442 dicabut status dan haknya sebagai pemantau pemilu oleh Bawaslu. Ini juga diatur secara detail dalam pasal 444 Undang-Undang Nomor 7 2017. Nah, demikian terkait dengan aturan hukum, dasar hukum pemantau dalam melakukan pemantauan di dua rejim pemilihan yang berbeda. Pemilihan umum itu presiden, wakil presiden, DPD, DPR, kemudian pemilihan kepala daerah, pemilihan gubernur dan bupati ataupun wali kota. Adapun hak lembaga pemilihan. Nah, terkait dengan hak lembaga pemantau pemilihan disebutkan adalah mereka boleh mendapatkan akses di wilayah pemilihan tersebut, kemudian mendapatkan perlindungan hukum dan juga keamanan, mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan pemilihan di tahap awal sampai dengan tahap akhir. Selain itu juga berada di lingkungan TPS pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan suara. Mendapat akses informasi dari KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota,
ataupun menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan. Nah, itu terkait dengan hak lembaga pemantau pemilihan. Kewajibannya adalah selain haknya, mereka juga punya kewajiban. Yang pertama, mematuhi kode etik pemantau pemilihan yang diterbitkan oleh KPU. Kalau dia pemilihan umum, maka diterbitkan oleh Bawaslu. Mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu, atau untuk meninggalkan TPS atau tempat perhitungan suara dengan alasan keamanan. Jadi harus mengikuti itu, wajib dia mengikuti arahan tersebut. Menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung. Dan yang keempat, menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara itu kepada KPU jika itu terkait dengan pemilihan kepala daerah, dan menyampaikannya kepada Bawaslu jika itu terkait dengan pemilihan umum. Menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara pemilu, serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara pemilihan dan kepada pemilih, melaksanakan perannya sebagai pemantau serta tidak berpihak dalam melakukan pemantauan atau objektif dalam melakukan sebuah penilaian. Selain itu, larangan terhadap pemantau pemilihan adalah melakukan kegiatan yang mengganggu proses pelaksanaan pemilihan. Yang kedua, mempengaruhi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya untuk memilih. Yang ketiga, mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara pemilihan. Yang keempat, memihak kepada peserta pemilihan tertentu. Yang kelima, menggunakan seragam, warna atau atribut yang memberikan kesan mendukung salah satu calon atau peserta pemilihan ataupun peserta pemilu. Yang keenam, menerima atau memberikan hadiah, imbalan atau fasilitas apapun kepada peserta pemilihan. Yang berikutnya adalah mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal pemantau merupakan pemantau pemilihan asing. Yang ketujuh, membawa senjata, bahan peledak atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan. Lalu pemantau tidak boleh masuk ke dalam wilayah TPS. Yang selanjutnya, pemantau menyentuh perlengkapan alat pelaksanaan pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan petugas pemilihan. Jadi itu semua dilarang. Kemudian melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan pemilihan. Nah, jadi pemantau dilarang melakukan hal-hal yang demikian. Jika pemantau pemilihan melanggar hak, kewajiban atau larangan, melanggar larangan dan tidak melaksanakan kewajibannya, maka bisa terjadi ada sanksi terhadap pemantau. Terutama jika mereka melanggar larangan-larangan dalam melakukan pemantauan, bisa sanksi administrasi ataupun sanksi pidana ataupun perdata. Nah, kalau sanksi administrasi tadi sudah jelas disebutkan bahwa bisa dicabut akreditasinya sebagai pemantau pemilu oleh lembaga penyelenggara, atau bisa jadi direkomendasikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menetapkan pencabutan hak pemantau pemilu bagi pemantau luar negeri. Kalau pidana, maka sanksi disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku. Demikian teman-teman sahabat Bawaslu terkait dengan dasar hukum, kewajiban, hak, dan larangan yang mungkin bisa dipahami dan dimengerti oleh kawan-kawan dalam menjadi nanti pengawas partisipatif. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.